orang yang berkumpul, main bola, melihat auratnya satu sama lain, pukul-pukulan sampai berghibah, sampai mencaci, enggak dibilang bid'ah. Barang siapa yang mukanya bersih di dunia, putih, bercahaya di dunia, maka di akhirat juga Allah Ta'ala akan memutihkan wajahnya. Allah Ta'ala akan membersihkan wajahnya, dipenuhkan dengan nur wajah tersebut. Gimana penuhin wajah kita dengan nur, dengan cahaya di dunia? Maka hadir, kata beliau, daripada majelis ilmu, cintai majelis ilmu, sebab di situ banyak kebaikan. Di dalam majelis ilmu ada kebaikan. Di majelis tersebut ada zikir, di majelis tersebut ada mudzakarah, ada nasihat-nasihat agama. Kita diingatkan untuk kembali kepada Allah, diingatkan untuk kembali kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendengar nasihat-nasihat yang luas di majelis ilmu, majelis apapun, baik majelis membaca maulid, majelis zikiran, majelis tasyakuran, yang intinya di majelis tersebut ada cahaya, ada ilmu, di majelis tersebut ada nasihat, sampai seseorang bisa mengambil nasihat, sampai seseorang bisa mengambil daripada faedah untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan hatinya semuanya. Hadir majelis seperti itu, kata beliau, fahadha dalil ala anna qalbahu ma'mur. Maka itu orang yang cinta majelis ilmu, cinta hadir maulid, cinta dengerin nasihat, itu adalah suatu dalil, alamat bahwasanya orang tersebut hatinya itu adalah hati yang bersih, hati yang sangat mencintai kebaikan dan juga perintah-perintah Allah, adalah hati yang penuh cahaya. Siapa itu? Yang sering hadir majelis ilmu, yang sering mendengarkan nasihat para ulama, mengamalkan nasihat mereka. Wa idza man tafa'a bil mau'idhah hadhihi intafa' bil ukhra. Wa idza ma waqaf ala matlubu fi hadzal majlis waqaf alaihi fil majlis al-akhar. Kata beliau, seandainya seseorang punya hati, dikasih hati yang bagus, yang indah, dikasih kesempatan hati tersebut untuk hadir majelis ilmu, untuk hadir majelis maulid, untuk mendengar nasihat, tetapi dia enggak ngambil manfaat tersebut, dia enggak hadir majelis ilmu, dia enggak memenuhi hatinya dengan kebaikan, maka hati tersebut yang kosong akan dipenuhi dengan sesuatu yang lain. Hati tersebut enggak hadir majelis ilmu, bakal hadir ke majelis yang jelek, bakal hadir di tempat yang diharamkan, enggak dipenuhi oleh ilmu agama, enggak dipenuhi nasihat, maka bakal hatinya dipenuhi oleh kekotoran, bakal dipenuhi dengan daripada kejelekan-kejelekan orang tersebut. Hati harus dipenuhin. Kalau enggak penuh dengan kebaikan, maka dipenuhin dengan kotoran. Maka akan terpenuhi hati tersebut dengan kegelapan, wal'iyadzu billah. Makanya hadir majelis ilmu untuk membersihkan hati. Saya enggak paham, yang penting duduk aja. Supaya apa? Supaya waktunya kita, kesempatan kita larinya ke kebaikan, bukan kepada sesuatu yang diharamkan ataupun sesuatu yang jelek. Supaya hati kita larinya kembali kepada Allah. Walaupun kita nggak bisa melakukan setiap apapun amalan kebaikan, walaupun amalan kita sedikit, walaupun waktu kita sangat sempit, tetapi hadir supaya menjaga waktu kita, menjaga kesempatan kita, menjaga daripada waktu-waktu tersebut dimakmurkan dengan majelis-majelis ilmu. Heran sama orang yang mengatakan jangan hadir majelis ilmu, itu bid'ah, jangan hadir majelis maulid, itu bid'ah, tetapi orang yang berkumpul melihat aurat satu sama lain nggak dibilang bid'ah. Orang yang berkumpul main bola, melihat auratnya satu sama lain, pukul-pukulan sampai berghibah, sampai mencaci, enggak dibilang bid'ah. Tetapi kalau majelis ilmu, kalau baca sirah Nabi Muhammad, kalau mendengarkan nasihat ulama, dibilang bid'ah. Hal tersebut enggak ada di zaman Nabi Muhammad. Merayakan daripada perihal maulid, merayakan, bergembira dengan lahirnya Rasulullah, dibilang sesuatu yang haram, sesuatu yang syirik. Padahal enggak ada hubungannya antara hal tersebut. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Ta'ala, katakan untuk kalian dengan anugerah Allah dan juga kasih sayang rahmat Allah untuk bergembira. Siapa itu anugerah Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad kita bergembira. Sebab setiap orang itu nanti di hari kiamat mereka kabur dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat di hari tersebut seseorang kabur dari keluarganya, dari saudaranya, kabur dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya, nggak mau ketemu, kabur. Tetapi setiap orang mengatakan nafsi nafsi. Ditanya yang ini, mau nuntut yang ini, semua mengatakan nafsi nafsi. Sendiri-sendiri, nggak ada saling membantu. Tetapi yang mengatakan analah adalah Nabi Muhammad. Beliau yang membela kita, mengorbankan dirinya untuk umat Islam. Maka beliaulah kasih sayang tersebut, beliaulah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang harus kita gembira dengan keberadaan beliau, yang harus kita senang dengan kelahiran beliau. Huwa khairum mimma yajma'un. Beliaulah sebaik-baiknya yang mengumpulkan setiap umat. Lihatlah dahulu bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad yang berperang selama bertahun-tahun daripada Bani Khazraj ataupun Bani Aus di kota Madinah, saudara tetapi selalu berperang. Ataupun dari kaum-kaum lainnya setelah muncul Nabi Muhammad, datang ajarannya, Nabi mengumpulkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, semuanya duduk di satu tempat, semuanya mengikuti satu jalan, semuanya mentaati perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka pun di sisi Allah adalah orang yang paling dicintai Allah. Mereka adalah orang yang paling disayangi oleh Allah, adalah orang-orang tersebut yang tidak melihat antara mereka satu sama lain perbedaan. Yang mereka lihat ini adalah muslim, ini adalah mukmin, ini adalah saudaraku seiman, ini saudaraku Islam. Itulah karunia Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kalau kita nggak menemukan kebaikan, nggak memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, bakal dipenuhi hati tersebut dengan kecintaan kepada selain Nabi Muhammad. Bakal dipenuhi hati kita dengan kecintaan kepada orang non-muslim, orang kafir, Yahudi atau Nasrani. Maka cintai Nabi Muhammad, penuhi hati kita dengan Nabi Muhammad. Apalagi di bulan seperti ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bukan di bulan ini yang setiap hari kita mendengar maulid Nabi Muhammad, kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, kapan lagi datang kesempatan? Setiap subuh di mana-mana baca maulid, setiap malam di mana-mana kita dengar cerita Nabi Muhammad. Tetapi kalau hati kita nggak cinta, nggak menambah kecintaan tersebut, maka kapan lagi kita dapat kesempatan yang baik ini? Apakah nanti di suatu bulan yang gak ada maulidnya kita bakal menambah cinta kita tanpa mendengar cerita Nabi Muhammad? Maka kalau memang betul-betul menginginkan hati kita untuk cinta, kita cintai dari hari ini, dari saat ini, dari detik ini. Kita mulai cinta kepada Nabi Muhammad, betul-betul mencintai penuh. Apa itu mencintai penuh kepada Nabi Muhammad? Meneladani sosok Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Kita cinta, kita membela dengan apa? Dengan amalan kita sehari-hari. Baju kita, apakah baju ini baju yang diridhoi oleh Nabi Muhammad? Keadaan kita hari ini, apakah keadaan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad? Jalan yang kita jalankan, belajarnya kita, apakah pelajaran yang diridhoi oleh Nabi Muhammad atau bukan? Maka kalau hal tersebut tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad, maka jauh apakah kita bisa ngomong saya cinta Nabi Muhammad tetapi Nabi Muhammad enggak ridho. Nabi Muhammad enggak ridho sama pekerjaan kita. Nabi Muhammad enggak ridho sama baju kita, sama pakaian kita, sama keluarga kita. Ridhonya Nabi Muhammad kepada kita pada saat kita mengikuti perintah Nabi Muhammad, pada saat kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad di rumah kita, di keluarga kita, di anak saudara kita. Itulah peneladanan, itulah kecintaan yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Orang mengatakan, saya cinta Al-Quran, saya cinta hadis Nabi Muhammad, saya selalu membacanya, itu bukti pencintaan. Tetapi ngomong saya cinta Nabi Muhammad, cinta Al-Quran, Al-Quran di rumahnya tidak dibuka. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak difahami, tidak dibaca. Apakah orang tersebut bisa dibilang mencintai Nabi Muhammad? Apakah orang seperti itu bisa betul-betul menjadi sosok yang dibanggakan nanti di hari kiamat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad adalah orang yang keluar dari rumahnya menjalankan adab Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, masuk musola, masuk masjid dengan kaki kanan. Kenapa melakukannya dengan kaki kanan? Sebab ini adalah perlakuan Nabi Muhammad. Itu bukan hal yang sepele. Kenapa artinya? Artinya pada saat saya masuk dengan kaki kanan,
berarti saya sekarang meneladani Nabi Muhammad. Gimana meneladani Nabi Muhammad? Artinya engkau mengingat Nabi Muhammad pada saat engkau masuk majelismu, pada saat engkau duduk, engkau mengingat Nabi Muhammad. Maka hal tersebut yang akan menggembangkan cintamu kepada Nabi Muhammad, yang artinya Allah ridha kepadamu, yang artinya engkau mengingat Nabi Muhammad dengan peneladanmu tersebut, dengan peneladanan tersebut, maka Nabi Muhammad juga ridha kepadamu. Dan yang paling penting yaitu kata beliau dengan menjaga anak keluarga kita. Anak keluarga kita semuanya dijaga. Jaga mereka. Beritahukan kepada mereka akhlak Nabi Muhammad. Beritahukan kepada mereka ajaran Nabi Muhammad. Jangan biarkan mereka di dalam kegelapan dengan mencintai artis-artis yang tidak jelas, dengan mencintai orang-orang yang tidak jelas asal usulnya. Ajarkan kepada mereka kecintaan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada orang-orang soleh, dengan kita mencontohkan kepada mereka kebaikan tersebut, dengan kita ajarkan kepada mereka dengan akhlak, dengan adab yang lembut sampai mereka menginginkan hal tersebut. Beliau mengatakan di sini, kalau kita ngumpul sama orang wali, sama seorang waliullah, sama seorang arif billah, sama seorang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal, kita berkumpul di kuburan mereka atau di tempat ibadah mereka, di rumah mereka, maka seharusnya kita meminta syafaat dari mereka. Kita cari syafaat, kita cari bantuan dengan kita mendoakan mereka. Untuk apa? Sebab orang-orang itu kesusahan dengan dosanya, penuh dengan dosa. Berapa banyak orang melakukan maksiat, dosa yang banyak, yang sampai dosa tersebut mengharamkannya dari kebaikan, sampai dia tersiksa dengan dosa tersebut, dengan maksiat tersebut tersiksa. Bahkan bahaim, hewan ternak pun tersiksa gara-gara dosanya seorang Bani Adam. Tersiksa karena apa? Karena dosa, karena maksiat, sampai hewan pun kena dosanya, sampai hewan pun tersiksa dengan azab. Gara-gara siapa sebabnya? Gara-gara Bani Adam. Makanya minta kepada orang soleh, kalau kita hadir di majelis mereka, kalau kita hadir di tempat kehidupan mereka, untuk kita minta taubat yang betul-betul peneladanan, taubat yang shadiqah, taubat yang diterima oleh Allah, taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat main-main. Sekarang istighfar, besoknya lagi pergi bersama yang bukan muhrim. Sekarang taubat istighfar, besoknya enggak ada di majelis ilmu, tetapi adanya di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Beliau doa di sini, semoga Allah Ta'ala menerima taubatku dan taubat kalian, dan melihat kepada kita dan kepada kalian dengan pandangan yang khas, pandangan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan pandangan tersebut kalau Allah Ta'ala melihat kita dengan pandangan khusus, martabat kita ditinggikan oleh Allah, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pandangan khusus tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan dibimbing kita kepada jalan yang betul dan juga jalan yang baik, dan juga dijadikan di hati kita ini ada suatu pembangkit, di hati kita ada suatu dorongan yang kuat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempuhkan di jalan yang lurus bersama para Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad dan para anbiya rasul yang lainnya beserta sahabat mereka. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, bahwanya seseorang kalau memang betul-betul dia cinta kepada Nabi Muhammad, betul-betul dia meneladani sosok Nabi Muhammad, maka dia akan mengerjakan setiap kebaikan bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk keluarganya, untuk anak istrinya, semuanya diajak. Dikisahkan oleh beliau bahwasanya salah satu ulama yang ada di kota Seiwun, Al-Habib Muhammad bin Segaf, itu beliau mempunyai seorang anak, satu-satunya anak lelaki yang beliau cintai, bernama Umar di saat tersebut. Maka suatu saat Al-Habib Muhammad kerjaannya ibadah, enggak meninggalkan kebaikan, orang soleh. Itu beliau duduk di Masjid Thaha antara waktu maghrib dan isya, i'tikaf, mengaji Al-Quran, sholat. Yang keadaan beliau itu setiap hari seperti itu, enggak keluar dari masjid kecuali setelah sholat isya berjamaah. Dari maghrib sampai isya enggak keluar. Sampai tiba-tiba ada orang datang, wahai Habib, ada kabar musibah.
Anakmu yang engkau cintai yang bernama Umar kebetulan tertimpa musibah tadi, terjatuh sampai salah satu tulangnya itu ada yang terkilir ataupun patah. Maka dikatakan, mari Habib kita keluar, kita lihat anak tersebut, kita obatin. Maka kata Habib, saya nggak keluar di waktu ini. Waktu antara maghrib dan isya bukan waktu saya keluar, ini waktu ibadah saya. Habib, ini musibah, saya nggak keluar kecuali melepas selesai waktu isya baru saya keluar. Maka setelah isya selesai beliau kembali ke rumah, anak beliau sudah diobatin dan melihat anaknya, beliau kumpulkan keluarganya. Dikatakan sesungguhnya musibah yang datang saat ini yang menimpa anak kita tercinta ini, Qurrat Ain kita yang bernama Umar ini, karena suatu perkara yang kita langgar dari ajaran Nabi Muhammad. Karena ada suatu hal yang kita tinggalkan hari ini. Coba kita introspeksi diri kita. Padahal beliau dari pagi di masjid, duduk di masjid i'tikaf, beliau ibadah, cuma masih introspeksi, nanya siapa dari kita yang melakukan hal tersebut, keburukan sampai Allah jatuhkan musibah kepada anak kita untuk mengingatkan kita. Maka dicari, beliau nggak melakukan kejelekan, anaknya pun seperti itu, istrinya, orang-orang di rumahnya semuanya selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah, sholatnya jamaah, selalu menjalankan perintah Allah, berinfak setiap hari, nggak ada yang haram, sampai menemukan bahwasanya pembantu yang ada di rumah tersebut kebetulan belum sholat isya jamaah. Bukannya nggak sholat, sholatnya nggak jamaah, dia sholat tetapi sholatnya nggak berjamaah. Maka kata beliau, ini sebab yang menimbulkan anak kita tertimpa musibah adalah karena kita nggak mengecek pembantu kita, kita nggak nasehatin orang-orang di rumah kita. Padahal pembantu nggak ada hubungannya, bukan hubungan darah, bukan hubungan daging atau nasab, tetapi dikatakan karena kita enggak memperhatikan pembantu kita, enggak nasehatin dia, enggak membimbing dia, sampai Allah Ta'ala limpahkan musibah kepada anak kita untuk mengingatkan kita. Mulai saat ini jangan tinggalkan yang namanya sholat jamaah, kata beliau. Lihatlah seseorang jika menintrospeksi dirinya, enggak nyalahin kanan, enggak nyalahin kiri, yang beliau salahkan adalah diri beliau beserta keluarganya karena tidak meladani sosok Nabi Muhammad. Ini baru bukti kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Nabi Muhammad pada saat mengajak keluarganya, menjaga keluarganya dari sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala ridhoi kita, diberikan keberkahan, diberikan keridhaan oleh Allah kepada orang-orang muslimin semuanya, muslimin dan muslimat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayat, taufik, dan tidak diharamkan daripada berkumpul dengan orang-orang soleh, tidak diharamkan daripada hidangan-hidangan yang lezat, yang nikmat di bulan yang mulia ini, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan hajat kita dimanapun itu, di tempat manapun kita berkumpul, melainkan hajat kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, rezeki kita ditambah, amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.